Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau sucikan aku. Sucikan aku, oh,
memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, semakin menjadi bencana bagi-Mu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu bersama anak-anak atau siapapun yang ada bersama dengan kita di rumah pada saat ini, untuk kita bersatu hati memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita imani bahwa hanya karena penyertaan Tuhan, hari ini kita masuk di hari yang ke-6 di bulan Desember tahun 2020 ini. Mari kita satukan hati kita. Syukur bagi Allah, Sang Pemilik kehidupan, yang dalam cinta kasih-Nya telah melayakkan kita untuk terus menikmati hadirat-Nya di dalam sepanjang hidup ini. Di tengah lika-liku perjalanan kehidupan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus menikmati kesetiaan-Nya. Saat ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita dituntun untuk terus menanti, menghayati kedatangan Tuhan Yesus, Anak Allah yang telah lahir ke dunia dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dalam menanti pemenuhan janji kedatangan Tuhan, kita kembali diajak untuk terus setia menanti Tuhan dalam kebenaran. Di sini Tuhan juga mengizinkan kita bersama dengan PWGT untuk menikmati anugerah-Nya dalam usia yang ke-54 tahun. Karena itu, marilah kita berdiri, kita puji Tuhan bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di surga.
menjadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur pada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. telah menutupi segala dosa mereka, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. telah meredakan mukamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara, dengarkanlah hukum kasih yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Setia
setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, di sini kita datang untuk memuliakan Tuhan. Di sini kita datang untuk mengagungkan kasih-Nya dalam pujian dan penyembahan kita. Namun di dalam banyak kesempatan di tempat yang lain, kita seringkali menolak Dia dan mengabaikan kehendak-Nya. Kita menjadi orang yang lupa diri karena keegoisan dan sikap angkuh kita yang seakan tidak membutuhkan Allah dan seakan mampu menjalani hidup ini tanpa Dia. Hari ini dalam penantian kita akan kedatangannya, kita diajak untuk setia menantinya di dalam kebenaran. Karena itu segala yang mendukakan hatinya, segala dosa dan kesalahan, hendaknya tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Saat ini kita mau mengakui Dia dan berbalik kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengakui dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Firman Tuhan yang mengantar kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, bisa lewat transfer ke rekening jemaat atau dengan scan QR code yang akan muncul berikut ini.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh membawa persembahan kami. Mohon berkat Tuhan atas persembahan ini. Kiranya boleh digunakan dalam pelayanan firman Tuhan, dalam jemaat ini, atau di mana-mana pun juga Tuhan. Tuhan juga ya kiranya yang menolong kami jemaat-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau juga yang menolong kami yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah boleh digunakan seturut firman Tuhan. Ampun segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan, mensyukuri kasih dan rahmat-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Pagi ini kami dimungkinkan bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan dalam Advent yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Tuhan memungkinkan kami sebagai anak-anak-Mu menyembah memuliakan Tuhan bersama-sama. Dalam sukacita kami menyembah Tuhan, ada kesempatan juga bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang kami membaca, renungkan bersama-sama boleh menjadi bagian kami, meneguhkan, menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, karena kami lagi anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Yang kedua dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua pada hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman. Inilah permulaan Injil Yesus tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada seorang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure semangat buang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Saudara, bacaan utama kita terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18 dengan tema menantikan Tuhan dalam kebenaran. Menantikan Tuhan dalam kebenaran. Saudara, kata menanti mengandung arti menunggu kedatangan orang atau sesuatu yang akan datang. Banyak orang katakan menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang paling berat atau membosankan. Dalam banyak pengalaman, ketidaksabaran manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh ketika pekerjaan menanti atau menunggu harus dilakukan. Betul? Setuju? Bahkan tidak jarang orang menjadi kesal, bahkan marah-marah ketika sesuatu atau seseorang yang dinantikan, ditunggu, tidak kunjung datang. Apalagi kalau pertemuan tersebut sudah disepakati bersama. Wah, tambah sewot. Paling tidak keluar kata yang tidak enak didengar, umpatan, bahkan mungkin makian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab, bangsa Israel pernah mengalami penantian yang membosankan. Ketika Musa sedang bersama Allah di atas gunung Sinai, mereka merasa bahwa Musa terlalu lama berada di atas gunung Sinai. Mereka menjadi gelisah. Mungkin muncul berbagai dugaan dalam benak bangsa Israel ketika itu. Jangan-jangan Musa telah meninggalkan mereka. Atau mungkin sudah mati atau meninggal, dan lain-lain. Sehingga akibatnya ketidaksabaran mereka membuat mereka mendesak Harun untuk membuatkan Allah yang akan berjalan di depan mereka, memimpin mereka. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal 32 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan di situ,
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Jadi banyak hal yang muncul dalam pikiran mereka tentang Musa, sehingga mereka kehilangan kesabaran. Tanda tanya besar. Lalu mereka berusaha untuk mengambil jalan pintas. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketidaksabaran dan kelalaian Israel memahami rancangan Tuhan mengakibatkan murka Allah turun menimpa mereka. Dan Alkitab mencatat binasalah puluhan ribu orang dari bangsa itu. Tepatnya dalam pasal 32-28 dikatakan yang meninggal 30.000 orang. Artinya perjalanan itu tidaklah pernah melelahkan. Yang membuat lelah karena pikiran kita yang tidak sabar menjalani semuanya itu. Awe Tozer katakan, hati yang dilalaikan akan segera menjadi hati yang diserbu pikiran duniawi. Kehidupan yang dilalaikan akan segera menjadi kekacauan moral. Kalau kita melihat seorang tokoh Alkitab, Raja Salomo katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, yang terpenting mengenai hari Tuhan bukanlah kapannya, tetapi bagaimana hal itu akan terjadi dan bagaimana sikap yang harus dimiliki orang percaya dalam menanti hari Tuhan tersebut. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Dicatat di situ, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Catatan di situ. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal dalam bacaan utama kita dengan sorotan tema menantikan Tuhan dalam kebenaran. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ya, kalau kita perhatikan itu dalam ayat yang ke-8 dan 9 dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya di sini, orang percaya diharapkan untuk
tidak mudah terpedaya atau terintimidasi dengan pandangan orang-orang sekitar. Yang pada waktu itu ada guru-guru palsu, para pengejek-pengejek, tetapi tetap harus fokus kepada keyakinan yang sudah diterima dan dipelajari serta diyakini. Dalam ayat 1 dan 2 dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga itu dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang aku tuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi sebenarnya Rasul Petrus sudah memberikan satu penegasan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kamu mengingatkan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepada kamu. Dalam pasal 3 tadi ayat 1 dan 2. Artinya orang percaya diingatkan untuk tetap setia dalam penantian. Hari ini kita memperingati Minggu Advent yang kedua. Selain kita memperingati kedatangannya, kita juga diajak untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Nah, kita mengatakan bahwa orang percaya diingatkan untuk tetap setia dalam penantian dengan tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan bertobat agar ketika hari Tuhan tiba, hari itu menjadi hari sukacita bagi orang percaya. Amin. Saudaraku, kedamaian di hati dimulai ketika kamu memilih untuk tidak membiarkan orang lain atau keadaan sekitar mengendalikan emosi. Ini satu tulisan yang cukup menarik. Untuk kita sebenarnya menikmati kedamaian itu. Tenang dalam menghadapi situasi yang ada. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekitar kita mengganggu, mengintimidasi, mengendalikan emosi saudara dan saya. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri menanti kedatangan Allah yang kita percaya itu. Yang kedua, menanti hari Tuhan dalam kebenaran. Ayat 9b sampai ayat yang ke-11. Saudara, seandainya orang-orang lebih banyak memperhatikan terhadap masalah kematian, kekekalan, penghukuman, dan neraka, maka akan timbul lebih banyak lagi kehidupan yang saleh. Dan kesadaran akan Allah pun akan menjadi lebih besar. Amin. Kenapa? Itu merupakan peringatan bagi saudara dan saya untuk kita waspada dalam menghadapi kehidupan. Sayangnya, banyak orang Kristen berusaha menangguhkan pemikiran tentang kematian dan tentang hari di mana kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan atau memberi pertanggungjawab tentang kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita telah mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Nabi Yesaya katakan dalam pembacaan kita yang pertama tadi, bahwa hidup ini bagaikan rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Sebentar lisut dan layu. Artinya bahwa dunia hanyalah tempat tinggal sementara saja. Sesudah itu kita akan kembali dan mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8, lalu 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11 tadi. Ya.
Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, kata Yesaya. Apakah yang harus kuserukan? Firman Tuhan datang kepadanya. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Catat bagi saudara kasih Tuhan Yesus. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Karena itu berpeganglah kepada kebenaran firman. Kenapa? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan di situ. Saya bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa. Jadi tatkala kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada kebenaran firman, maka firman itulah menjadi pedoman, menjadi suluh dalam kehidupan kita. Sehingga Petrus menasihatkan jemaat Tuhan di sini, bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudaraku, artinya apa? Hari Tuhan kita tidak duga. Karena itu kita senantiasa tiap waktu mempersiapkan diri. Karena hari Tuhan bukan saja bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, tapi bisa saja hari Tuhan menjadi bagian kita. Dia panggil kita kembali ke pangkuan Bapa. Sudah siapkah kita menyambut panggilan itu? Saya pikir ini satu peringatan bagi kita bersama-sama untuk kita sungguh merenungkan bersama-sama. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, ini ayat 11 sangat-sangat keras. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Luar biasa. Saudara, jujur, ayat 11 saya merinding mendengarnya. Ya. Dia katakan sekali lagi, ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Hidup dalam kebenaran. Menyangkut dua hal. Bagian A di situ, berusaha hidup damai dengan Allah. Ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi tidak bisa santai. Kamu harus berusaha. Artinya itu satu perjuangan yang luar biasa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu bahwa ibu bapak kasihan Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Dikatakan di situ kamu harus berusaha, ya, berusaha sungguh-sungguh untuk menyatakan kebaikan kehidupan kita ini, agar supaya kehidupan kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itu bagian A dari hidup benar di hadapan Tuhan. Yang bagian B di situ, manfaatkan kesempatan yang ada untuk berbenah diri. Dalam ayat yang ke-15 dia katakan,
Anggaplah sebagai kesabaran Tuhan kita, atau anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ayat 15 tadi dibandingkan dengan Markus pasal 1, ayat yang keempat. Markus pasal 1 ayat 4 katakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu baptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus pasal 1 ayat yang keempat. Bagian yang ketiga, senantiasa waspada atau berjaga-jaga. Ayat 17, 18. Dalam bagian ketiga ini, saya berikan 3 bagian, merupakan satu penegasan di situ. Untuk bagaimana kita waspada, teguh dalam Tuhan, itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-17 dari surat 2 Petrus pasal yang ke-3 itu. Ayat yang ke-17, dia katakan demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi kewaspadaan di sini yang pertama itu ada bagian A di situ ialah teguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Ya. Dengan kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, kita akan mampu mewujudkan panggilan Kristiani kita di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Seperti apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, teguh dalam Tuhan membuat kita mampu menjalani kehidupan dengan benar. Bagian B, bertumbuh dalam kasih karunia. Ayat 18 bagian A dalam bacaan kita. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 18 bagian A. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kemurahan Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa dia katakan? Tatkala kita masih berdosa, Kristus datang mati bagi saudara dan saya. Bukankah ini kasih karunia yang luar biasa? Yang harusnya menjadi satu sukacita bagi kita. Ya, supaya sempurna bacaannya, saya mau bacakan Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ini kasih karunia. Kita sedang murtad, kita sedang memberontak, kita sedang tercela di depan Tuhan. Tapi Dia datang menyapa saudara dan saya. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Bukankah ini kasih karunia yang luar biasa? Sudah selayaknya kita meresponi kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita lewat apa? Pengabdian kita kepadanya. Sekecil apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan bagi Tuhan, tidak pernah sia-sia. Yang penting adalah ketulusan hati kita.
motivasi hati kita untuk kemuliaan Dia dan bukan untuk kita. Ya. Waspada yang ketiga atau bagian C ialah bertumbuh dalam pengenalan akan juru selamat. 18 bagian B dari bacaan utama kita, 2 Petrus pasal 3, 18 bagian B. Dia katakan demikian. Ya. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, bertumbuh dalam pengenalan akan Juru Selamat. Artinya apa? Kita diminta untuk semakin hari, semakin mendalami, semakin mengenal siapa Yesus yang kita percaya, siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang sedang kita akan peringati di depan dalam menyambut Natalnya, dalam memperingati Natalnya, kelahiran di tengah dunia ini. Sudah siapa Dia, apa yang sudah perbuat bagi Dia, bagi saudara dan saya. Kita semakin mengenal Dia, seperti apa yang Petrus katakan, Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus memberikan satu statement yang luar biasa di situ. Ya, sebagai rasul besar, apa yang dia katakan? Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya mau katakan, semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin kita akan berbuat yang terbaik buat Dia. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menerjemahkan firman. Kiranya Roh Kudus melanjutkan lebih jauh Tuhan, sesuai dengan kebutuhan umat-Mu, sehingga tidak seorang pun yang kembali dengan sia-sia, tapi kembali dengan sorak-sorai, karena Tuhan melawat dan menyapa umat-Mu dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya
Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pagi ini, mengangkat syukur hormat kami untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih ada kesempatan buat kami untuk menaikkan syafaat, doa syafaat Tuhan. Kami bersyukur untuk ketiga saudara kami yang sepekan ke depan berulang tahun. Saudara Riki Rundu Padang 6 Desember. Sherin Oktavani 6 Desember. Pranawati Tiku Matasak 10 Desember. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah anak-anak-Mu lewati dalam perjalanan kehidupan sepanjang tahun. Kami rindu pengalaman bersama Tuhan membawa mereka lagi untuk menatap hari-hari ke depan lagi dengan penuh sukacita dan keyakinan. Pahala yang sama kembali akan menggembalakan mereka, menuntun langkah hidup mereka dalam semua tugas tanggung jawab aktivitas mereka apapun yang mereka kerjakan. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan akan menggembalakan mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudaraku yang sepekan ke depan berulang tahun yang tidak tercatat namanya. Ataupun ulang tahun pernikahan. Berkat Allah tetap boleh menjadi bagian mereka dalam sukacita Tuhan. Karena kasih dan kebaikan Tuhan tetap mereka alami, mereka nikmati dalam kehidupan ini. Untuk semua jemaatku yang sedang terganggu kesehatan, Tuhan Yesus tolong berkati mereka. Terus kami berdoa untuk proses pemulihan akan saudara kami, Ibu Dartika atau Mama Siska. Tuhan yang tolong supaya kasih dan kebaikan Tuhan tetap boleh dirasakan. Pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan di tengah-tengah kondisi sekarang ini tetap dikuatkan untuk menjalani hari-harinya dan pemulihan yang sempurna boleh terjadi. Demikian juga untuk Bapak Tania, kami bersyukur karena pemulihan sudah Engkau perbuat dan kami berdoa supaya ke depan pun kesempurnaan kesehatan yang prima boleh menjadi bagian kami semua, bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin kurang sehat di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, tolong apalah supaya hari-hari kehidupan mereka tetap boleh rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan dari tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, nama-Mu senantiasa diagungkan, dipermuliakan. Dalam perjuangan iman, biarlah Tuhan tolong umat-Mu sehingga tidak seorang pun yang kehilangan pengharapan. Karena Allah kami sudah melawat kami dalam peristiwa Natal Kristus. Biar itu kembali boleh menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami bahwa Immanuel ada bersama dengan kami. Diberkatilah umat-Mu. Anak-anak kami dalam perjuangan mereka dalam pendidikan diberkati Tuhan, baik tingkat mahasiswa juga pelajar SMA, SMP, SD dan TK. Tuhan tolong masing-masing mereka dalam perjuangan mereka sehingga dalam masa pendidikan ini Tuhan masing-masing bisa mendapatkan prestasi yang baik lagi di semester ini. Dan melaluinya Tuhan membawa mereka terus memuliakan Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami. Anak-anak-Mu yang lain yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka pintu berkat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi sulit. Tapi yang kami tahu Tuhan bahwa kami punya Allah yang tidak terbatas akan menolong anak-anak-Mu. Membuka lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan buat mereka sehingga ini menjadi tempat bagi mereka dalam menata kehidupan masa depan mereka. Ke dalam tangan-Mu, kami percayakan anak-anak-Mu. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami sepanjang bulan Desember ini dalam masa Advent dan Natal di depan tahun baru. Mari Tuhan tolong berkati kami Tuhan, berikan kekuatan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan ini supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terganggu kesehatan sakit. Tapi semua sehat bisa mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Umat-Mu juga bersuka cita bersama-sama menikmati ibadah walaupun di rumah masing-masing selama masa raya Advent dan Natal tahun baru ini. Berkat Allah melawat kami, sukacita Tuhan menjadi bagian kami bersama. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan juga untuk jemaat dalam tugas pekerjaan masing-masing. Di tengah-tengah pandemi COVID ini harus keluar rumah. Jagailah Tuhan, peliharakan dalam kasih sayang-Mu sehingga anak-anak-Mu tetap terjaga dengan baik. Terutama para dokter perawat. Kami berdoa untuk dokter perawat, para medis lainnya Tuhan. Engkau melihat ke situasi pandemi yang kembali meningkat. Tuhan, kuatkan antibodi mereka.
Jaga mereka harus berhadapan dengan para pasien. Biarlah mereka tidak harus terpapar. Tapi berkat Allah boleh menjadi bagian mereka. Sehingga Tuhan oleh pertolongan-Mu, mereka bisa mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka sebagai tenaga medis dengan baik. Kuatkan akan hamba-hamba-Mu Tuhan, para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Kami juga untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tolonglah Tuhan, berikan hikmat dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka, memimpin negeri ini. Berikan wibawa dan kuasa sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan rakyat bisa menikmati kepemimpinan yang benar dari para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah. Demikian juga untuk aparat keamanan kami, Tuhan tolonglah supaya Tuhan kuatkan mereka, TNI Polri bisa mengangkat tanggung jawab mereka juga demi mengamankan akan negara bangsa kami, Indonesia yang kami kasih ini, kami cintai ini. Tolong jagai mereka, kuatkan mereka terutama dalam masa-masa sekarang Tuhan. Begitu banyak rongrongan yang coba untuk mengganggu stabilitas keamanan dalam negara bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tolong kuatkan akan aparat keamanan kami, TNI Polri. Berikan hikmat untuk mampu mendeteksi sedini mungkin semua hal-hal yang tidak kami harapkan terjadi di tengah-tengah negara bangsa kami sehingga suasana negeri kami tetap kondusif, aman, tenang, dan rakyat bisa beraktivitas leluasa dalam menjalani kehidupan ini. Kembali untuk siapa di mana kami beribadah bersama-sama, diberkatilah Tuhan lembaga ini. Komandan, wakil komandan, juga untuk semua staf lainnya diberkati Tuhan sehingga mampu mengangkat tanggung jawab di sini dalam mendidik akan calon-calon perwira di Secapa. Tolong supaya hikmat ilahi menjadi bagian mereka dan semua siswa yang dididik di sini dipeliharakan Tuhan sehingga bisa menempuh masa pendidikan mereka dengan baik dan keluar sebagai seorang perwira-perwira yang tangguh untuk menjadi alat bagi bangsa dan negara kami dalam keamanan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Inilah syafaat kami, sudah kami angkat kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan juga untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat yang mendampingi hamba dalam pelayanan. Juga untuk anak mudamu, singer, pemain musik, tim multimedia yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Genapi firman-Mu bahwa jerih lelah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah umat boleh merasakan lagi kasih dan berkat Allah dalam perjuangan mereka mengangkat tanggung jawab pelayanan ini. Segala puji bagi Yesus, ini doa kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Orang yang percaya kepada
Tiap orang percaya telah bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Saudara, pergilah dengan pengharapan dan nantikanlah Tuhan dalam kebenaran. Berkat Tuhan akan menjadi pegangan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Jalan serta Yesus selamanya. Saudara, sampai sekian ibadah kita. Jalan serta Yesus. Tetaplah kuat dalam Tuhan dan tetap jaga protokol kesehatan. Jalan Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka.